maju di DPRD Kota Batam untuk 2024 di Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja ya Bang. Tapi saya mau fokus dulu, ini maju sebagai calon legislatif di 2024 nanti, modal ganteng aja atau modal apa nih Bang? Atau hanya wah gue banyak fans atau gimana nih? Makanya caleg takut ke sini, karena janjinya itu akan kita tagih. Selamat pagi teman-teman KDK Lover. Pagi ini kita ada guest speaker yang sangat luar biasa. Langsung juru bicara DPW PSI. Bang ya, Morten. Oke. Selamat pagi buat kita semuanya. Senang sekali berada di KDK TV bersama dengan host yang sangat fenomenal di Kepri ya. Pastinya ada host KDK TV, Kak Rini ya, dari Jakarta. Oke. Bang Morten, Ya. saya harus jujur nih. Ini kalau sudah berbicara PSI, ini sedang menarik perhatian se-Indonesia. Sejak ketumnya Kaisang Pangarep, selaku kader PSI yang memang berproses nih, nggak ujuk-ujuk juga jadi juru bicara nih. Artinya ada proses di dalam selama berpartai di PSI. Tiba-tiba muncul anggota PSI 2 hari, langsung ketum, langsung ketua umum. Bagaimana seorang Morten Hasugian melihat ini? Pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya, karena di mana jangankan di KDK TV atau di Kepri, di seluruh Indonesia bahkan di dunia kaget, ya kan? Kaget dengan hadirnya ketua umum PSI. Itu juga salah satu nilai kelebihan daripada partai PSI. Artinya PSI itu kan sangat diperhatikan gitu, dipandang. Di sini kita kesempatan memberikan informasi, kita harus paham dulu lah artinya apa sih arti daripada kaderisasi. Kaderisasi salah satu daripada maksud daripada kaderisasi mungkin dalam satu organisasi atau partai adalah untuk membentuk seorang kader untuk mencapai apa DNA daripada partai atau organisasi tersebut. PSI itu kan sangat tegak lurus dengan Jokowi. Tegak lurus dengan Jokowi artinya figur seorang Jokowi itu yang dipegang teguh oleh Partai Solidaritas Indonesia. Oleh karena itu secara DNA biologis, ya kan, DNA biologis daripada hadirnya seorang ketum baru yaitu Kaisang, dia kan sudah daripada DNA Jokowi dong. Kaderisasi adalah membentuk, contoh saya adalah seorang kader dan politisi daripada Partai Solidaritas Indonesia di KP ini, saya seorang Morten, di dalam kesetiaan saya di PS ini berarti saya akan dikaderisasi, dibentuk untuk menjadi apa DNA atau figur daripada Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri, yaitu Jokowi. Pencapaian kita itu bagaimana kader PSI itu menjadi seorang Jokowi, yaitu yang sangat sederhana, terbuka, berani dan tegas. Gitu. Nah, artinya kalau secara kaderisasi saya dikaderisasi, dibentuk, diajari di Partai Solidaritas ini supaya bisa menjadi seorang Jokowi. Itu tujuannya panjang prosesnya. Ya. Oleh karena itu, itulah kelebihan daripada seorang ketua umum kita Kaisang. Secara biologis dia sudah dapat, ya kan? Artinya udah diri sendiri dari berarti dari penjelasan ini kan ini jawaban diplomatis nih ya. Artinya privilege lagi dong. Kita anak muda kan diajak berpikir kritis, setuju ya Bang ya. Nah kalau itu terjadi di seorang pemuda yang memang mungkin sudah tegak lurus juga sama Jokowi, gimana nih? Apa tetap perlakuannya sama atau gimana? Nah, di sini juga saya harus menyampaikan buat KDK TV, buat kita semua di sini, di mana itulah kelebihan daripada Partai Solidaritas Indonesia, yang mana salah satu poin utama di Partai PSI adalah terbuka. Terbuka artinya kita sangat terbuka sama setiap orang,
Dan artinya ketika ada seseorang yang punya nilai atau mempunyai satu nilai yang sangat berpengaruh untuk partai itu sendiri dan didukung oleh semua daripada kita internal orang PSI, ya kita sah-sah saja sih gitu. Artinya kan gini, Kaisang itu pun sebenarnya diangkat, itu udah kesepakatan daripada seluruh DPW yang ada di Indonesia ini, di provinsi Indonesia ini, untuk DPW provinsi masing-masing di Indonesia menyetujui bahwasanya Kaisang menjadi pengganti daripada Bro Giring untuk posisi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Oke, satu lagi gini, PSI ini satu yang menjadi menarik juga yang perlu kita pahami, yang kita ketahui untuk kita semua. Partai PSI itu ada salah satu poin daripada ADRT-nya, di mana PSI itu baik kepengurusan DPD, DPW, DPP, dan ketum itu punya masa periodisasi per 5 tahun. Artinya setiap kepengurusan itu per 5 tahunnya itu akan diganti. Nah, kita sejarah pertama sekali Ketua Umum PSI adalah Grace Natali. Masuklah Bro Giring. Bro Giring ini sebenarnya dia di 2024 akan datang yang tidak lama lagi. Bro Giring ini bakal memang harus terganti, harus diganti ketua umumnya. Nah, kebetulan di momen kita PSI saat ini yang sangat di mana posisi kita membutuhkan satu momen yang tepat untuk menaikkan elektabilitas daripada partai Solidaritas kita ini, dari sekian komunikasi dan ternyata dapat chemistry-nya PSI dan Kaisang, ya kenapa tidak gitu loh. Itu momen terpenting. Tapi Bang, kalau misalnya dibilang ketum instan gitu, bagaimana menyikapi bahasa-bahasa miringnya netizen? PSI itu adalah terbuka. Habis itu PSI itu benar-benar kita itu punya aturan tadi di mana per 5 tahun memang harus diganti. Ini ada momen terbesar di saat kita membutuhkan elektabilitas dan punya kesepakatan jodoh antara PSI dan Kaisang. Ini momen yang sangat penting. Jadi itulah juga satu nilai daripada PSI, seorang ketum daripada Giring, Bro Giring, berbesar hati memberikan kesempatan itu bagi penerusnya. Coba dong kita perhatikan partai lain, gitu kan? Apa ada seperti PSI yang terbuka? Nah, ini nyinggung partai mana, Bang? Kita tidak menyinggung. Kita tidak menyinggung, cuma kita memang harus kita kasih tahu untuk kita semua supaya kehadiran daripada PSI salah satunya adalah mengajak masyarakat terkhusus kaum milenial, ya kan, untuk memberikan hatinya kepada perpolitikan. Nah, ini adalah salah satu poin daripada PSI, mengajak masyarakat supaya mau memberikan hatinya, pemahamannya untuk partai politik. Nah, selama ini kan kita mengetahui partai politik itu sangat sulit lah di sana gitu kan, untuk memperebutkan satu posisi saja harus gontok-gontokan, siku-sikuan gitu. Nah, jadi PSI tidak usah seperti itu, lakukan saja yang terbaik, jadilah seperti moto daripada PSI 2024, hadir kerja untuk rakyat. Siapa yang memiliki hati demikian, PSI terbuka gitu. Terkait tadi ada bahasa muncul PSI hadir untuk kerja untuk rakyat. Ya. Beberapa bulan terakhir ini saya melihat wajah-wajah Morten Hasugian ini sudah bermunculan di berbagai media pun di berbagai spanduk sekota Batam nih. Wajah ganteng nih. Siap. Rama maju di DPRD Kota Batam untuk 2024 di Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja ya Bang. Ya. Tapi saya mau fokus dulu, ini maju sebagai calon legislatif di 2024 nanti. Modal ganteng aja atau modal apa nih Bang? Atau hanya wah gue banyak fans atau gimana nih? Pertanyaan yang sangat bagus ya, tapi sebelum saya jawab bolehlah dulu saya minum. Iya. Relax sejenak kan. Mantap KDKT ini. Ya, salah satunya juga motivasi yang membuat saya semangat untuk di dalam pencalekan ini adalah salah satu pesan daripada istri saya Boru Girsang. Dia menyampaikan begini, ketika kamu masih mau memikirkan
untuk membantu orang, lakukan itu, saya akan dukung. Tetapi jika kamu sudah tidak memiliki rasa untuk membantu orang, di situ istriku katakan, saya tidak akan mendukung kamu. Dan itulah yang membuat saya juga semangat untuk terjun di politik ini. Tujuannya adalah memang untuk menjadi berkat sama orang, membantu orang. Katakan tadi, apakah karena bermodalkan ganteng, banyak fans gitu. Nah, oke, mungkin saya kasih satu kesaksian. Jujur, saya dulunya adalah orang awam. Di 2017 akhir, saya mendapatkan sebuah mimpi. Oleh karena mimpi itu, dan saya yakin mimpi itu pemberian daripada Tuhan. Sehingga saya langsung tertuntun di dalam secara refleks untuk tergerak berdoa. Ketika saya berdoa dan doa saya pertama sekali, saya katakan, Tuhan, kalaulah memang mimpi itu akan menjadi kenyataan dalam hidupku, tuntun dan berkati saya dan tunjukkan jalan bagi saya untuk masuk ke dunia politik. Namun partai belum ketemu pada waktu itu, jujur belum ketemu, belum masuk partai. Dan doa saya juga pada waktu itu, di waktu yang sama, dan saya doakan Tuhan berikan partai yang tepat bagi saya. Ketika saya katakan amin, di hati saya ini bergelora terus bagaimana saya jadinya menyukai dan memberikan hati saya kepada politik. Saya tipe orang yang idealis dan lurus. Gitu. Apalagi dengan munculnya seorang Jokowi, dan begitu juga figur seorang Ahok yang menurut saya sangat orang yang tegas dan transparan, itu yang sangat saya idolakan. Sehingga sudah saatnya memang kita anak-anak muda ini ambil bagian. 2019 itu saya sudah ikut pertama sekali karena sebuah mimpi tadi, dan tertuntun dapat jodoh, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, tapi Dapil Bengkong Batampat. Pada saat itu? Ya, pada saat itu. Kita tahu kita butuh proses. Namun saya melangkah waktu itu. Walaupun melangkah dan saya ikutin semuanya, sehingga keluar hasilnya 2019, saya masih belum waktunya Tuhan untuk duduk, tetapi saya tetap percaya apa yang saya lakukan untuk kerinduan saya dan sejalan dengan Partai Solidaritas Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan perpolitikan Indonesia ke jalan yang benar, sehingga saya tetap berjalan teguh di dalam perjalanan politik saya ini. Sehingga di momen itu, hari ini supaya tahu juga ya, dari kisah 2019 itu lahir anak saya yang pertama. Saya bikin itu namanya Dewan. Itu di 2019, karena 2019 bulan 4 kita pemilihan. Berarti tetap jadi Dewan ya? Iya, secara panggilan sudah permanen. Nama saya ini Bapak Dewan. Iya. Berarti untuk saat ini saya bisa panggil Pak Dewan ini? Bisa dong, karena tidak ada yang udah salah. Lebih dari legislatif ini. Udah lebih. Oke, tapi belum terjawab nih. Belum terjawab. Karena memang panjang ini. Iya, artinya kita sangat apatis kalau dibilang tidak money politik. Ya, segala sesuatu kalau udah berhubungan ke politik pasti ada money politiknya. Nah, ini Morten Hasugian ini sudah benar-benar siap nggak memasuki proses sampai ke sana dengan kata idealis tadi? Berani sudah berbenah nggak maju ke legislatif tanpa money politik? Aturan KPU itu tidak boleh money politik. Oke. Nah, itu harus kita pahamin, dan namun yang terjadi adalah terbalik. Namun PSI hadirnya di 2019 pertama sekali mengikuti pemilihan berjalan tanpa politik uang. Terbukti di 2024, apalagi seorang Kaisang, seorang ketum kita yang punya nilai yang membuat elektabilitas makin naik, dan juga perbuatan daripada partai PSI selama 2019 di setiap daerah yang duduk, pergerakan yang mereka lakukan, sehingga masyarakat itu juga melihat media gitu. Itu yang membuat kita optimis, tetap seperti daripada yang dikatakan oleh PSI, kita tidak boleh berpolitik uang. Ya. Sehingga saya jujur secara pribadi di 2024 tetap saya katakan saya tidak akan politik uang, dan itu akan saya lakukan. Masih banyak masyarakat Indonesia
warga Batam ini yang masih memberikan harapannya kepada orang yang benar Tanpa uang. tanpa uang. Dan saya yakin dari pergerakan-pergerakan kita yang kita lakukan, saya yakin untuk 2024 ini Kota Batam pasti akan duduk satu fraksi. Dan semoga saya Morten Hasugian, dan saya yakin juga dari 2019 yang saya alamin, saya ada beberapa strategi juga yang untuk boleh memenangkan saya di 2024 ini, dan itu yang membuat saya juga tetap semangat bersama dengan tim juga gitu. Tapi yang saya mengingat Pak Morten ini ketika ada beberapa bulan lalu tim KDK TV juga turun ke sana, ada statement dari Pak Morten bahwasanya fokusnya Bang Morten ini di 2024 nanti kalau masuk akan membenahi air Kota Batam. Oh ini luar biasa nih. Ini sekedar janji atau gimana nih? Karena kita jujur ya, sampai detik ini Kota Batam masih kacau balau soal air. Bahkan sekelas Spam Batam aja belum bisa nih Bang. Gimana ceritanya Bang Morten nih? Gimana nih? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Di mana memang bulan Oktober kemarin tim KDK TV di dalam kegiatan sosialisasi di dalam Morten Cup, salah satu kegiatan yang kita lakukan dari pergerakan kita, memang saya katakan program tentang air. Ini harus saya jelaskan, memang saya tinggal itu di perumahan Buana Vista, daerah Batam Kota, dan kami di RW 026 Kelurahan Belia. Di seputaran perumahan kami Buana Vista tahap 1 sampai tahap 5 dan sekitarnya, air tidak pernah kita nikmati seperti daerah lain. Padahal kita masuk dalam daerah Batam Kota. Yang saya lihat, memang di sana ada kesalahan teknis, yaitu tentang instalasi yang bermasalah. Karena di mana instalasinya itu untuk air sumber utamanya itu lebih kecil pipanya daripada jumlah penduduk yang harus disalurkan. Sementara tekanan air juga rendah dari asalnya, ya. Sehingga air itu nyampe ke sana tapi sedikit. Nah, jadi itu yang membuat kita tidak pernah menikmati air. Air itu hidup di sana jam 10 malam, gitu. Dan saya sudah lama tinggal di sana, dan itu yang saya pelajarin. Ada memang dua solusi untuk menyelesaikannya. Yang pastinya ya, kalau kita jujur-jujuran mau kerja, dan ini yang harus kita perbaiki memang. Makanya dukung saya, dukung kita PSI, kita akan buktikan bagaimana membuat satu perubahan. Dan saya sendiri itu yang memang saya ingin tunjukkan, di mana ketika kita memang udah punya posisi seorang anggota dewan, kita pasti punya kapasitas untuk bersuara lebih, untuk didengarkan oleh si pengelola atau pemerintah setempat. Itu yang pertama. Secara komunikasi pasti kita memiliki satu nilai bagaimana kita bisa menjangkau si pengelola tersebut, karena memang kita tinggal di sana gitu. Yang kedua, memang ada solusi dari saya yang saya perhatikan, karena memang kebetulan saya seorang teknik. Baik. Gitu ya. Oke, saya seorang teknik, jadi saya pelajarin. Karena kondisi daripada instalasi tadi yang salah, untuk membereskan ini, satu harus ada instalasi ulang. Kalau berbicara instalasi ulang di lingkungan yang sebesar itu, agak tidak mungkin ya? Tidak mungkin, karena biaya besar. Sedangkan biaya kecil aja pemerintah udah berpikirnya tunggu APBD pusat 5 periode presiden, berarti 25 tahun gitu kan. Nah, tapi kita seorang teknik juga harus punya solusi dong. Nah, disitulah saya pelajarin, dengan kondisi seperti itu masih ada solusi yang kedua, yaitu kita akan pasang pompa booster namanya, untuk karena tekanan air itu ada di santap kecil, sehingga air itu boleh ditarik sehingga disalurkan itu ke setiap masyarakat. Itu saya yakin bisa, secara teknis sudah kita pelajarin bisa gitu. Nah, jadi memang untuk biaya daripada membuat pipa air booster tadi itu biayanya sangat besar. Nah, besar sekali, itu ratusan juta angkanya. Tetapi, dan itu saya katakan kepada masyarakat di sana, warga kita, Bapak Ibu, kalau memang
setuju mendukung saya dan saya punya kesempatan duduk sebagai dewan, Bapak Ibu saya akan buktikan ini. Air ini akan berjalan, saya sendirilah yang akan menanggung daripada biaya itu. Bapak Ibu tak usah ambil pusing. Bapak Ibu akan saya layanin. Untuk pipa booster itu saya yang tanggung jawabin, itu urusan saya. Yang penting 2024 air merdeka di lingkungan kita. Itu memang waktu itu yang saya katakan kepada warga kita di RW 026 Kelurahan Belia. Fokus utamanya ya. Fokus utamanya untuk air lingkungan ya? saya di sana. Baik, baik. Itu yang paling penting semuanya. Karena kalau kita berbicara janji-janji, makanya caleg takut ke sini. Karena janjinya itu akan kita tagih. Ya. Mungkin ada yang percaya dengan apa obrolan Pak Morten hari ini, pagi ini. Tapi kita juga mau ya orang-orang atau warga Kota Batam, karena kita fokus di Batam, karena sudah terlalu banyak orang tidak percaya, tidak peduli, alah bohong gitu loh, janji mulu ini. Apa yang harus Bang Morten lakukan, sampaikan ke mereka bahwasanya kehadiran kita ini, kehadiran Morten ini yang benar-benar dari hati dan memang niat bekerja, silakan yakinkan wargamu Bang, supaya mereka benar-benar ingin melihat kinerjamu di 2024. Oke, siap. Nah, hidup ini sebenarnya simpel. Kita yang penting punya integritas dan punya rasa tanggung jawab. Terus kita juga harus bisa dipercaya orang. Artinya memang seperti yang Kak Rini katakan tadi, orang itu sudah muak lah dengan janji-janji begini begono gitu kan, jualan gitu kan, jualan gitu kan. Ya saya paham itu, tapi saya tetap akan bisa yakinkan. Dan di sini juga di momen ini pagi ini saya yakinkan buat warga Kota Batam Dapil 1 yaitu Batam Kota dan Lubuk Baja, dukung saya akan buktikan. Ketika kita punya waktu, ketika kita punya kesempatan, contoh menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, ketika kamu sadar akan waktu yang sementara tadi, lakukan yang terbaik supaya kamu nantinya bisa mendapatkan kekekalan, damai sejahtera. Dan yang pastinya ketika kita melakukan hal yang demikian, keturunan kita, anak-anak kita, saya yakin ketika kita berbuat baik, sering berbuat baik, berbuat jujur, anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang jujur. Memang jujur motivasi saya masuk kepada pencalekan ini murni untuk melayani dan mau memberikan hidup saya untuk menolong orang. Yang namanya pelayan. Siap. Berarti tuannya rakyat ya Bang? Ya. Sepakat ya? Pasti. Berarti kalau lah Abang nanti duduk, laporannya kemana Bang? Ya, kalau kita beracuan kepada ke sana, dan jujur ya, saya sangat suka bersosialisasi bermasyarakat. Ya saya harus memberikan laporan itu. Seperti ini, Karin. Ini saya mau kasih satu pertanyaan yang harus dijawab, simpel saja. Oh ganti host nih teman-teman. Oke. Mana lebih tinggi Kapolda daripada Wakil Kapolda? Kapolda. Kapolda. Wakil pasti di bawah. Yes. Mana lebih tinggi Gubernur sama Wakil Gubernur? Gubernur. Oke, masih oke ya, masih setuju ya. Mana lebih tinggi rakyat daripada wakil rakyat? Rakyat. Nah, saya sadar di situ Kak Rini. Itu yang saya minta. Makanya oleh karena itu, oke. Saya sadar ketika memang saya terpilih jadi wakil rakyat, saya memang wakil rakyat yang terbesar itu ya tuanku itu adalah rakyat. Itu poinnya. Berarti segala sesuatu pekerjaan harus ada laporan ke rakyat. Pastinya gitu. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, saya menjadi wakil rakyat. Siapa tuanku? Siapa yang tertinggi daripada saya adalah rakyat itu sendiri. Oke. Sebagai closing statement kita bahwasanya untuk warga Kota Batam, khususnya Dapil 1, Batam Kota dan Lubuk Baja, kenapa harus pilih Morten Hasugian? 1 menit Bang. Dukung saya
akan saya buktikan. 2024 PSI menang BPJS gratis. PSI hadir kerja untuk rakyat. Morten hadir kerja untuk rakyat. 2024 air merdeka yang pastinya lancar. Dan jangan lupa buat kita semua bro and sis dan sahabat daripada KDK TV, ingat 14 Februari 2024. Jangan lupa momen untuk menentukan pilihan kita. Datang ke TPS, pilih. Dan itu jadikan menjadi saksi apakah Morten akan menjadi pemenang. Ketika itu menjadi pemenang, itu titik awal saya akan buktikan. Tidak ada lagi mati. Iya. Oke, sukses bro. Ini harus saya bilang Pak Dewan jadi anggota DPRD Kota Batam 2024. Good luck. Thank you.